Untuk nanggep itu tergantung dari kitanya ya. Ya. Ngelihat itu sebagai peluang apa sebagai ancaman. Ancaman. Ya. Kalau menurut saya itu sebagai suatu tuntutan shifting itu tadi ya, perubahan teknologi, perubahan zaman yang harus kita ikutin. Saya ngerasakan sendiri 1 tahun terakhir ini dengan adanya e-library digital book itu, Ya. omsetnya sudah hampir menyamai hard copy. Betul, seperti itu. Jadi pada saat mahasiswa mau skripsi, dia butuh citasi hanya cuma 2-3 bab, nggak harus beli 50.000. Oke, kita ketemu lagi sekarang di program Ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Nah, kali ini di studio kita sudah hadir Pak Gideon ya. Tadi kita udah perkenalan cukup banyak. Jadi misalkan kalian ketinggalan, kalian bisa langsung aja nonton video kita di channel Lisa Plus Media itu jam 6 sore hari Selasa besok pasti sudah ada dan langsung live di channel kita di situ. Dan sekarang sesi yang kedua, kita akan melanjutkan perbincangan kita karena kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan yang akan kita bahas, Pak ya. Kita sharingkan lah lebih tepatnya, bukan ditanya kita, tapi kita sharingkan bareng Pak Gideon nih sebagai orang yang terjun cukup lama dan cukup ahli di bidang publishing. Oke. Kita langsung aja nih Pak. Kita kan tadi sudah bahas soal buku itu adalah pada zaman dulu itu lebih banyak buku yang versi hard copy. Dan ada masanya memang kayak buku, majalah, penjualannya itu cukup tinggi. Tadi kita sempat bahas ya, bahwa orang itu kalau dulu bisa langganan majalah, langganan sesuatu yang memang kebutuhannya. Kayak tadi resep masak. Biasanya dulu saya ingat kayak ada majalah apa, Saji, terus ada koki, ada majalah ponsel, majalah pulsa, dan lain sebagainya. Itu yang cukup memang booming di masanya nih. Dan sekarang kita menuju ke arah digital, pasti ada tantangannya nih Pak. Nah sebenarnya kalau Bapak lihat sendiri dengan hadirnya dunia internet atau dunia digital ini, sebagai orang yang terjun di dunia publisher ini, bagaimana nih Pak menanggapi? Apakah ini sebuah ancaman atau ini sebagai peluang? Ya, untuk nanggapi itu tergantung dari kitanya ya. Ngelihat itu sebagai peluang apa sebagai ancaman. Ya. Kalau menurut saya itu sebagai suatu tuntutan shifting itu tadi ya, perubahan teknologi, perubahan zaman yang harus kita ikutin, seperti itu. Kalau kita memaksakan tetap ke buku cetak, itu akan banyak benturan-benturan nantinya. Nanti ke depannya mungkin 10-15 tahun ke depan, mungkin kita akan susah cari bahan baku kertas. Ya, kan nggak go green katanya orang. Go green. Nah, itu. Kemudian sekarang kan dengan era digitalisasi, pemerintah pun sekarang sudah sangat mendukung kepada kita penerbit untuk berubah ke arah pembuatan satu aplikasi-aplikasi perbukuan yang digital, yang paperless semua, seperti itu. Bahkan sekarang di seluruh perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah mewajibkan mereka memiliki e-library. Jadi mau nggak mau kita penerbit harus ngikutin seperti itu. Banyak juga penerbit yang memang masih belum ngikutin itu. Mereka konvensional lah ya Mas. Ya, konvensional, dan sekarang mereka akan ketinggalan kalau mereka nggak ikut. Betul. Karena kayak apa ya ini, kayak boomingnya sekarang mereka kan harus ambil tren itu sekarang kan harus ambil, mau gak mau gimana mereka harus rekrut orang yang paham IT, yang paham membuat aplikasi, terus yang mengamankan filenya nanti seperti apa, proses enkripsinya gimana, mau gak mau harus ikut kalau mereka ingin tetap survive dan masuk di bisnis ini tetap seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini satu peluang yang besar ya, karena saya ngerasakan sendiri 1 tahun terakhir ini dengan adanya e-library digital book itu, omsetnya sudah hampir menyamai hard copy. Betul, seperti itu. Dan kita prediksi itu akan mengalahkan hard copy. Nanti pada tahun-tahun berikut pasti Pak ya. Dan dari sisi kita pun, invest paling banyak adalah invest di awal pada saat kita membuat aplikasi. Setelah itu kan cloning. Mau di mana buka library, kita tinggal
cloning apa yang kita punya ini kan. Kita dimodifikasi. Kita namanya itu white label. Jadi kita punya aplikasi namanya X gitu ya. Nanti kalau YTBR mau buat e-library ya kita namai e-library YTBR. SMA 1 kita bikin e-library SMA 1. Jadi brandnya pakai nama mereka white label. Jadi kita bisa diberi nama apapun seperti itu. Investasi awal yang mahal. Tapi kita hitung-hitung ya sama aja pada saat kita buka percetakan atau penerbitan, invest awal kita kan juga besar. Betul. Kita beli mesin itu juga mungkin lebih besar daripada bikin aplikasi. Ya, kalau saya rasa ini peluang buat kita. Gitu. Oke, berarti Bapak lihatnya sebagai peluang yang bisa diambil ya. Karena memang arahnya memang itu tadi shifting ke arah situ mulai belakangan ini. Bahkan ada yang namanya audiobooks juga nih. Audiobooks juga yang kayaknya di luar itu sudah populer banget dan di Indonesia juga mulai pelan-pelan ya Pak ya saya dengar. Oke, audiobooks. Audiobook sudah mulai di luar kan sudah mulai banyak ya e-book, tapi dia harus beli satu unit perangkat yang namanya Kindle itu kan. Punya Amazon itu ya. Punya Amazon Kindle itu. Mereka tinggal klik. Pakai apa sih? E-paper, e-ink atau e-paper itu. Betul, seperti itu. Jadi harus beli Kindle-nya dulu itu. Itu antara ada paling murah 1,8 kalau sampai 5 juta gitu ya. Nah, untuk sekarang kita memikirkan gimana mereka nggak usah beli Kindle itu tadi. Jadi bisa buka langsung dari gadgetnya. Nah, seperti itu. Jadi ya buat aplikasi lewat iOS atau Android, Google Play Store. Seperti itu. Karena dua platform itu yang sekarang kita bisa pakai ya sementara ini. Satu lagi web based. Kalau web bisa di desktop juga, di komputer di mana aja lah ya. Oke, kalau Bapak sendiri nih di tempat Bapak di MNC bergeraknya ke yang mana nih Pak? Kalau untuk aplikasi? Kita kita punya toko buku online untuk e-book ya. Kita punya mncbookstore.com. Itu isinya menjual buku tidak hard copy, hanya buku-buku e-book. Terbitan kita dan terbitan nanti penerbit yang mau gabung sama kita di toko kita. Jadi juga bisa ya? Kenapa? Jadi juga bisa ya, misalkan ada toko lain yang bisa ikut. Tapi buku ya? Iya, buku. Kemudian kita juga mengembangkan aplikasi e-library. Ada beberapa yang sudah kita buat, salah satunya punya Perpusda Kota Malang. Kita buat aplikasi library-nya namanya Malang Cilin Boys. Malang Cilin Boys. Malang Cilin Boys. Nanti rencananya diresmikan Maret waktu peresmian 2023 ini. Malang Creative Center. Habis gini berarti Pak ya? Bisa dibilang ya. Bulan depan lah, 1 bulan lagi. Betul. Itu memudahkan dengan adanya e-library itu kita cuma tinggal bikin QR, kita bikinkan banner atau poster, taruh di mana-mana. Mereka tinggal scan. Bisa dibaca di mana aja. Betul, bisa pinjam dari mana aja, karena itu kan e-library. Mereka nggak harus beli. Sifatnya ini ya, sih perpustakaan Pak ya, jadi pinjam ya. Jangan jangka waktu berapa nanti hangus sendiri kan. Betul. Dari istilahnya dari library-nya kita. Secara teknis gitu. Iya sih kalau misalkan buku di perpustakaan yang hard copy itu kan bisa misalkan dia pinjem bisa, wah ini selama nggak balik ini. Gitu. Iya sih kalau itu bisa hangus ya hilang. Betul. Kalau di waktunya. Kalau di aplikasi pakai e-library ini kita kasih waktu 1 minggu mereka nggak ngembalikan, secara sistem kan bisa kita langsung tarik. Betul. Otomatis. Dihanguskan dari. Karena kan ada waiting list juga orang yang mungkin akan pinjam. Kalau hard copy itu biayanya kan lebih besar dari sisi pemerintahan pun atau lembaga yang mau beli hard copy dengan e-book kan murahan e-book. Iya sih. Dari sisi keamanan lebih aman e-book. Kayak itu tadi 3 hari gak balik, ya kita secara sistem kita kembalikan otomatis. Betul. Tinggal membernya mungkin kalau berkali-kali gitu suspend aja dulu seperti itu kan, dikasih peringatan dulu. Ada rules-nya lah ya. Betul. Rules-nya by system yang bisa bikin apa ya? Ya karena by system otomatis semua jadinya. Betul, iya. Jadi ada kemudahan juga nih kalau misalkan ngomongin e-library ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan itu kan e-library nih Pak. Kalau misalkan di lain bukan e-library, di dunia e-book nih. Kalau misalkan kita beli buku tapi yang elektronik itu seperti apa? Jadi gini, e-book itu sekarang kan banyak platform-platform besar ya. Salah satunya saya sebut aja di Gramedia punya ya. Gramedia punya itu dia sudah punya sistem yang menurut kita paling baik ya. Di Indonesia saat ini ya? Ya. Jadi dia tidak hanya membeli buku.
Oke. Kalau beli buku kan misalnya beli satu buku ini 50.000 Ya. gitu ya. Dia juga ada sistem hanya sewa by Oke. durasi. Oh ya. Jadi pada saat mahasiswa mau skripsi dia butuh citasi hanya cuma 2-3 bab, nggak harus beli 50.000. Oke. Jadi dia baca 2 bab itu tadi makan waktu berapa menit. Mereka akan dicas segitu menit aja. Oke, saya paham tuh. Ya, jadi sekarang diberi kemudahan-kemudahan seperti itu. Oke. Jadi nggak harus beli. Cuman kita harus download aplikasinya. Oke. Untuk itu. Ya. Jadi sekarang dimudahkan dengan adanya e-book itu. Jadi nggak harus beli, baca cuma 5 menit pun bisa. Ya, kita butuh kutipan dari siapa, landasan teori dari siapa, cari aja bukunya di situ. Parsial. Tidak harus beli full bukunya ya. Oke. Itu saya jadi ingat yang punya model bisnis pertama kali seperti itu sebenarnya itu punyanya Apple kalau nggak salah, Pak. Dia itu memperdagangkan, dia punya Apple TV, dia itu bisa rent film atau beli film. Kalau rent cuman jangka waktu berapa lama gitu aja, nyewa atau beli. Nah itu dulu saya ingat dia bikin itu tahun 2010 kalau nggak salah. Itu jadi udah cukup lama dan sekarang cukup familiar dan sekarang diadopsi di buku juga ya. Betul. Oke, saya juga baru tahu kalau ini, Pak. On demand semua. Iya. On demand. Iya, oke. Jadi kalau misalkan elektronik juga sifatnya juga nggak ada ini, Pak ya, nggak ada limitasi jumlah juga, Pak ya. Berapapun bisa diperdagangkan atau bisa. Oke. Bisa karena kan itu masternya cuma satu, kita encrypt kan. Encryptnya itu supaya tidak bisa di print, nggak bisa dibuka, nggak bisa di screen capture. Oh iya, betul. Kemudian begitu kita buka di aplikasi dia jadi dark mode. Oke. Background hitam. Kebanyakan kayak di Google Playbook kalau dibuka kan backgroundnya hitam. Kalau dia mau print nggak bisa, kan jelek juga. Kalau backgroundnya hitam. Iya. Salah satunya cara yang bisa ya dari handphone di capture. Tapi kita berusaha menyiasati supaya harga e-book ini murah, relatif murah supaya pada saat orang yang susah-susah capture ini tadi foto dari gadget itu gak worth it lah, mendingan beli aja. Iya. Susah-susah gitu buat apa? Mendingan beli karena murah seperti itu. Makanya harga e-book itu biasanya 50% sampai 75% dari harga hard copy-nya. Oke, karena memang motong biaya produksi, juga motong distribusi juga. Betul. Mungkin. Jadi motongnya cukup banyak. Ya, kalau kita distributor atau pemilik platform, bahasa kita jaga lilin aja. Iya, gitu. Betul. Jaga lilinnya aja, ya. Kan dunia digitalisasi sekarang memang karena ada di dunia digital itu kayak banyak sekali model bisnis baru sih, Pak. Banyak model bisnis baru yang memang nggak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Kayak tadi saya bilang orang dengerin musik dulu ya dari CD, sekarang lama-lama ada platform streaming. Itu dulu juga pertama kali saya ingat itu yang bikin itu si Apple juga dengan iTunes-nya dia. Yang menyelamatkan dunia radio pada saat itu kan iTunes itu. Dia bikin podcast segala macam itu pertama kali di situ tahun 2006-2007. Dan akhirnya ya sampai sekarang kita tahu ada yang lain ada Spotify, ada Deezer, ada Amazon Music dan lain sebagainya. Itu jadi memang cukup menarik kalau ngomong dunia digitalisasi di mana merubah banyak pola bisnis, pola orang membaca buku juga. Nih tadi juga termasuk kita bahas soal Kindle. Ya, Kindle itu kan juga salah satu alat hardware yang bisa dipakai buat baca buku. Readernya dia khusus. Saya dulu ingat waktu baca reader pakai Kindle itu dia itu memang ada perbedaan sedikit sih, Pak, daripada baca lewat layar handphone. Dia lebih ramah radiasi. Iya, betul. Jadi nggak perih. Iya, betul. Dulu saya mikirnya ini kayaknya apa bedanya saya menonton sama di handphone gini kan, rupanya nggak. Ini nggak perih di mata dan dia agak kuning ya? Iya, always on kan? Iya. Always on tapi nggak pakai baterai. Betul. Sekarang mulai ditinggalkan juga. Iya, betul. Sudah ada di handphone. Iya. Ada teknologi OLED yang memang di handphone itu bisa bikin hemat daya. Gitu. Kalau di Kindle kan dia pakai e-ink itu kalau nggak salah. E-paper atau e-ink istilahnya saya lupa. Jadi dia nggak pakai baterai itu. Iya. Oke. Jadi memang mengarahnya ke sana. Nah, kalau begini, Pak, ngomongin alurnya dalam
kita mau mempublish sebuah buku, itu apakah sama dalam elektronik dan juga yang hard copy? Ya, kalau mau untuk bikin buku ya, e-book atau buku hard copy, ya, prosedurnya tetap sama. Oke. Yang penting penulis punya naskah, ya, naskahnya sudah melalui proses editing internal ya, konten, kemudian ya sesuai peraturan aja, nggak melanggar sara, terus tidak menghina siapapun isinya, seperti itu. Tetap disaring ya. Nanti tetap bisa kita terbitkan. Hanya yang membedakan itu nanti kalau hard copy itu dia pakai ISBN, kalau e-book dia pakai EISBN. Oh, ada E-nya elektronik ya. Elektronik ISBN. Itu 2. Tapi kalau di tempat kita, satu judul akan langsung kita buatkan 2. Oh. Karena pasti akan kita distribusikan secara digital. Oke, berarti hard double copy-nya yang itu tadi, print on demand itu tadi. Jadi dicetak sesuai keperluan aja, sesuai kebutuhan, seperti itu. Tapi e-booknya harus tetap kita distribusikan. Karena semua buku ber-ISBN atau EISBN itu wajib bisa diakses oleh publik. Oke. Gitu. Jadi dulu kan banyak mungkin bikin buku, tapi untuk perpisahan. Anak kelas 9 SMP gitu kan. Bikin untuk SDX gitu. Sekarang tidak boleh ada ISBN-nya. Karena itu tidak didistribusikan untuk umum. Publik nggak bisa akses itu. Hanya untuk mereka sendiri. Betul, iya. Jadi yang ber-ISBN ya wajib bisa diakses oleh publik. Gitu. Itu kewajiban kita penerbit juga memastikan bahwa yang ber-ISBN bisa diakses siapapun melalui cara apapun. Seperti itu. Mau toko konvensional, mau toko online ataupun. Betul. Mau dari website kita sendiri penerbit juga nggak apa-apa. Yang penting orang bisa akses dan itu begitu di-search ada gitu bukunya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal dunia penerbitan nih, Pak. Nah, kalau misalkan Bapak ini punya nggak sebuah tips nih buat para teman-teman yang mungkin suka nulis, teman-teman penulis yang dalam tanda kutip masih awam dengan dunia penerbitan, tapi kita suka banget nulis nih, tulisannya udah mulai banyak, terus tapi gimana sih Pak kita kalau misalkan pingin menerbitkan tulisan kita nih, membukukan lah. Ya, di tempat saya itu prinsipnya kita nggak pernah nolak tulisan dari siapapun. Kita punya beberapa imprint ya, kita punya MNC, kita ada Ezekiel Publishing, ada 10 kita. Jadi kita sesuai genre. Kalau MNC kebanyakan itu buku-buku teks perguruan tinggi. Kalau untuk yang Ezekiel itu kebanyakan untuk penulis-penulis pemula, fiksi, gitu kan. Terus novel, cerpen, puisi itu kita terbitkan di situ. Siapapun kita nggak pernah membatasi bahwa tulisanmu harus perfect 100%. Karena pada saat kita penulis yang misalnya dia dosen, nulis buku, dengan anak SMP yang nulis, pasti beda. Gaya bahasanya pun beda. Kita tidak akan menuntut anak SMP itu gaya tulisannya sama kayak dosen tadi atau penulis yang memang sudah senior, yang sudah tahu tata bahasa seperti itu. Karena apa ya, kita akan menciptakan satu, itu kan menulis terus menerbitkan itu kan dia membuat histori buat dirinya kan. Betul. Kan tulisan abadi, kalau orang ngomong tulisan itu abadi. Pada saat dia SMP bikin satu tulisan dengan gaya bahasanya dia, pada saat nanti dia kuliah, dia tahu, aduh, ada waktu SMP aku kok nulis gini nulisnya. Terus ternyata yang benar seperti ini. Tapi ini kan jadi sejarah bahwa memang pada saat anak itu usia SMP atau SD pun senang nulis, gaya bahasanya seperti ini. Untuk apa kita harus memframing dia ngikutin yang levelnya segini padahal dia masih segini gitu loh. Jadi ada segmen tertentu dan pembacanya pun kalau junior, yang baca juga tetap junior kan. Iya, pasarnya sendiri. Pasarnya seperti itu kan. Iya, seperti itu. Kayak kalau pernah ke toko buku ada namanya KKPK. KKPK, punya penerbit Misan itu. Kecil-kecil punya karya. Itu kan usia anak 9, 10, 11 dengan gaya bahasanya mereka. Jadi kita apapun itu kita akan terima gitu, selama tidak melanggar sara itu dan undang-undang yang berlaku seperti itu. Jadi kita nanti akan tempatkan naskah ini masuk di genrenya, di imprint kita yang mana gitu kan ya, yang masuknya pasnya di mana seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau mau nulis bisa dibilang ya udah nulis aja ya, nulis aja. Karya aja.
penulis kerjanya nulis aja, menerbitkan biar jadi tugas kita. Iya, ada bagiannya masing-masing. Iya, betul. Karena memang biasanya kalau orang nulis kan banyak yang tulisannya itu kayak di dalam tanda kutip dipendam sendiri lah Pak ya. Iya. Banyak orang teman-teman yang suka nulis tapi tulisannya pendam sendiri. Terus akhirnya dulu timbullah blogspot yang akhirnya orang bisa menuliskan karyanya di situ nih. Karyanya di situ dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan gayanya mereka nih ya. Betul. Pada saat itu pada eranya lah. Iya. Karena nggak semua penulis seneng bukunya diedit. Karena gaya bahasa akan berubah ya sesuai gayanya editor kan, bukan gaya asli penulisnya. Iya. Oke, padahal di tempat saya malah nggak ada editor. Nggak ada editor. Jadi masuk ke kita sudah melalui proses editing sendiri. Oke. Oke, jadi langsung Mbak ya? Langsung. Oke, tapi sudah melalui saringan tadi itu ya? Pasti kita baca. Oke. Sebagian besar kita baca dulu. Gitu. Ya, mungkin editing paling ada typo atau apa aja lah. Kalau teks korektor pasti ya. Iya. Kita lakukan. Tapi kalau edit konten kita nggak. Kita nggak lakukan. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini kita sudah ngomong banyak nih tentang dunia publishing, mulai dari yang hard copy sampai elektronik nih. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia publisher, Bapak sendiri apakah sudah pernah menulis sebuah buku nih, Pak? Nah, gini. Menjadi seorang pengusaha di bidang penerbit, itu profesi saya. Oke. Tapi saya tidak suka menulis. Oke. Bahkan saya belum pernah saya nulis buku. Oke. Karena passion saya bukan di situ. Oke. Kalau baca saya baca, tapi nulis itu beda dunia lah ya Pak. Susah. Kalau menurut saya susah. Iya. Saya nggak punya tulisan apapun nggak. Tapi kalau editor saya punya beberapa buku yang saya edit punya. Tapi untuk menulis saya masih belum ke situ. Jauh ini belum ya. Belum. Oke, betul Pak. Semua ada passionnya masing-masing, ada bagiannya masing-masing ya. Nggak perlu kita harus nyoba inilah, nyoba itu nggak juga lah ya. Pernah nyoba. Oh, pernah nyoba juga. Tapi yang nggak jadi karena passionnya nggak di situ. Iya. Passionnya Bapak di publishingnya lah ya. Iya. Di publishingnya beda ini. Bisnisnya. Beda dunia. Beda dunia. Pertanyaan terakhir. Terobosan dan harapan apa yang ingin dicapai sama MNC Publishing nih? Ya, kita pengen menjadi satu penerbit yang memudahkan penulis itu untuk menerbitkan bukunya. Kita ingin sebanyak mungkin orang tidak usah takut menerbitkan satu karyanya. Apapun itu karyanya, ayo diterbitkan, kita bantu. Bukan bantu hanya dari sisi penerbitannya, misalnya naskahnya itu bagus dan marketable, kita akan menerbitkan buku itu secara gratis juga. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Yang penting nulis saja nih. Banyak tumbuh penulis-penulis baru, penulis-penulis muda. Itu karena daripada disimpan di diary aja. Iya. Terbitkan aja. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak ya buat waktunya. Kita udah bahas cukup banyak untuk hal-hal yang menyangkut dengan publishing sesuai dengan dunianya Bapak bersama-sama dengan MNC ya. Bersama dengan MNC kita sudah bahas tadi sama Pak Gideon. Siapa Pak Gideon, latar belakangnya seperti apa, masuk dunia publishing, dunia literasi ini seperti apa, kita sudah bahas. Dan juga kita udah ngebahas soal dunia literasi dalam hal hard copy atau buku secara fisik. Juga e-library tadi ya Pak, atau e-book nih yang sering kita mulai dengar belakangan ini. Ditambah juga e-library yang mana sudah mulai didukung sama pemerintah juga. Jadi buku-buku yang dulunya konvensional mulai bergerak ke arah yang baru. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan, kalian bisa banget buat nonton atau langsung aja ke YouTube kita setiap jam 6 sore hari Selasa. Kita akan tayangkan siaran ulang dari program Ngobrol Apa hari Senin. Artinya kalian bisa nonton siaran ulangnya besok jam 6 sore. Oke, kalau gitu Pak Gideon, terima kasih. Ini pertemuan pertama tapi bukan pertemuan terakhir ya. Kita harap nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang lainnya. Oke Pak, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.